pemutaran CCTV, kita semua sama-sama melihat dengan jelas. Pertama, yaitu terdakwa Ferdy Sambo tidak memakai sarung tangan. Dan keterangan Richard Eliezer yang mengatakan bahwa Pak Sambo dari rumah Saguling sudah memakai sarung tangan, sudah jelas itu keterangan tidak benar atau bohong. Ya, Romer juga dalam keterangannya menyatakan bahwa Pak Sambo turun dari mobil di rumah Duren 3 memakai sarung tangan. Tadi sama-sama kita lihat dengan jelas Pak Sambo tidak memakai sarung tangan. Bahwa keterangan memakai sarung tangan itu terbantahkan semuanya. Terbantahkan semuanya dengan pemutaran CCTV. Nah, tadi tanggapan dari Richard juga, ada lagi informasi yang baru, keterangan baru lagi yang disampaikan bahwa barang di kiri senjata itu disteril lagi. Itu baru lagi, saya nggak tahu lagi kebohongan apa lagi, kita kan nggak tahu nih. Apakah seorang justice kolaborator bisa merubah keterangannya apabila fakta sudah diperlihatkan? Tidak ada arahan atau rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Joshua di rumah Saguling tersebut. Hal terakhir yang juga mungkin bisa kita lihat, tidak ada waktu para tersangka yang berlima ini, tidak ada waktu mereka berkumpul bersama di lantai 3 atau di tempat manapun di rumah Saguling untuk merencanakan atau mendapat arahan dari Pak Ferdy Sambo. Kuat misalnya sudah turun di waktu-waktu tertentu dan kemudian berselisih jalan dengan Bu Putri misalnya. Sehingga beberapa poin-poin yang menuduhkan seolah-olah ada perencanaan di lantai 3 Saguling, kami pikir saat ini dari CCTV ini semakin terbantahkan atau gugurlah tuduhan tersebut. Gugurlah tuduhan itu. Bang Roni, kalau kami ikuti kan satu-satunya yang punya narasi bahwa ada perencanaan, ada bahkan salah satunya yang paling kita bisa ingat adalah soal menggunakan sarung tangan atau tidak seorang Ferdy Sambo adalah klien Anda, Richard Eliezer. Tampaknya kalau kita lihat angkanya nih secara kuantitatif 3-1, sedangkan kan kita tahu kalau Eliezer itu minta untuk menjadi atau melakukan permohonan atau memberikan permohonan sebagai justice collaborator. Anda melihatnya bagaimana? Berpotensi untuk kemudian kami melihat bahwa yang tidak konsisten jadi siapa nih? 3-1 loh. Nah, Christian, boleh saya jawab ya? Ini terlalu lama mereka bicara ya. Jadi gini Mbak, ini terkait keterangan klien saya adalah menyampaikan bahwa sarung tangan tersebut di dalam rumah Duren 3. Klien saya tidak pernah menjelaskan bahwa sarung tangan tersebut dari rumah Saguling. Yang pertama ya. Yang kedua, terkait sarung tangan itu disampaikan oleh saksi yang bernama Romer. Nah, kalau kita lihat CCTV, itu CCTV-nya pun tidak jelas di depan rumah Duren 3. Karena apa? Saudara Ferdy Sambo, tangan kanannya itu masuk ke dalam kantong. Yang kami duga ketika tangannya masuk ke dalam kantong, dia melepaskan sarung tangan tersebut. Itu kita jawab ya, kita bantah ya. Nah yang kedua, terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa senjata Steyr, Richard Eliezer, itu dia sempat sterilisasi karena itu SOP di dalam rumah tersebut. Nah kemudian ketika dia naik lewat tangga tengah itu bersama Kuat Ma'ruf, di BAP-nya Kuat Ma'ruf juga disampaikan. Nah pertanyaan kami, kalau mereka membuktikan bahwa tidak ada perencanaan di lantai 2, lantai 3, buka saja CCTV lantai 2, lantai 3. Jangan dipilih-pilih CCTV-nya yang mau dikasih ke penyidik. Saya sudah tanyakan kepada Ferdy Sambo, rumah sebesar itu, sebagus itu, kenapa tidak ada CCTV lantai 2, lantai 3? Kalau sudah ada CCTV lantai 2, lantai 3, perkara ini tidak berbelit-belit. Dan tidak mungkin terdakwa ini berbohong di depan persidangan. Nah yang konsisten berbohong ini siapa? Nah, terkait status GC, yang menilai itu adalah LPSK, bukan para penasihat hukum atau para terdakwa. Yang klien saya sampaikan itu sudah sesuai dengan fakta. Jadi ini peristiwa pidana, ini harus logis. Peristiwa rangkaian dari satu yang ke satunya ini harus nyambung, tidak boleh sepotong gitu ya. loh. Jadi, Bang Roni, lantas apa yang menurut Anda yang bisa menjelaskan saat ini narasi yang disampaikan di persidangan itu antara Pak Ferdy Sambo, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf itu masih senarasi, sementara Richard Eliezer ini sendiri berbeda. Menurut Anda faktor apa yang menyebabkan itu? Apakah masih ada pengaruh Ferdy Sambo untuk bisa mengintervensi dua orang atau dua terdakwa lain atau seperti apa?
Richard Eliezer tidak berdiri sendirian, Mbak Christian. Ada alat bukti yang lainnya yang menjelaskan terkait perencanaan. Di situ terlihat PC ganti baju, terus terlihat mereka bicara satu jam ngobrol di lantai 3. Kemudian klien saya tidak mungkin naik ke lantai 3, itu sudah disampaikan saudara PC, karena saudara PC bilang masuk akses ke lantai 3 harus izin. Logikanya gini loh, seorang ajudan mau ke lantai 3 kalau tanpa izin dari tuannya, tidak mungkin dia ke lantai 3. Nah terus fakta persidangan menjelaskan ada lemari senjata, di mana keterangan klien saya, dia naik ke lantai 3 itu dia taruh di lemari senjata. Dan kemudian di dalam lemari senjata itu ada amunisi juga, kotak amunisi. Nah ini untuk menjelaskan bahwa Ferdy Sambo ketika memerintah klien saya untuk membunuh, perintah tembak membunuh, itu memberikan sebuah kotak amunisi peluru, suruh isi ulang. Jadi sebenarnya begini, keterangan klien saya sudah tidak berdiri sendiri, Mbak Christian. Ini sudah ada peristiwa, ada bukti-bukti petunjuk yang menjelaskan bahwa peristiwa pidananya, bahwa di sini klien saya tidak berdiri sendiri, perencanaannya ada. Kemudian terkait peristiwa Duren 3, dibantah sama Ferdy Sambo, hasil detektornya dia berbohong. Dibantah sama si Kuatmaruf tidak melihat hasil detektornya berbohong. Terus keterangan Ricky Rizal melihat bahwa Ferdy Sambo maju. Kemudian keterangan Kuatmaruf melihat Ferdy Sambo maju. Terus Kuatmaruf pernah sampaikan, saya takut karena Bapak nengok-nengok ke belakang, takutnya saya ditembak juga. Ditembak ini kan dalam arti orang berarti memegang senjata. Disinilah sebenarnya kembali lagi fakta persidangan sudah terungkap. Tapi kami dari awal sudah tidak kaget. Kenapa mereka coba menyudutkan Richard Eliezer? Karena satu-satunya untuk diserang dalam hal ini, karena dia merupakan saksi yang membuka fakta ya, kotak Pandora. Ini dijelaskan oleh majelis hakim. Jadi mereka coba mematahkan keterangannya Richard Eliezer. Tetapi sekali lagi, persidangan hari ini juga pun menjelaskan terkait dengan psikologi dari Richard Eliezer. Dia patuh taat terhadap otoritas. Kemudian dalam hal kejadian tanggal 8 mengalami keguncangan. Terus dari ahli pidana sampaikan bahwa dia sebagai alat yang tidak bisa diminta pertanggungjawaban secara pidana. Kemudian ahli pidana juga Dr. Alvin menyampaikan bahwa Richard Eliezer ini dalam posisi yang bisa dikenakan pasal 48 overmach karena ada daya pemaksa, karena sikap dari psikologinya dia. Ini sebenarnya fakta persidangan sudah terbuka, Pak Christian. Nah, jadi buat kami adalah kami mau berbicara maju ke depan, bicara fakta. Tapi kami tidak mau berbicara hanya berdasarkan framing yang coba menyudutkan Richard Eliezer. Mereka sampaikan BAP tanggal 5 yang Richard Eliezer menjelaskan bahwa Ferdy Sambo menembak semuanya. Padahal tidak ada, BAP itu tidak ada dan klien saya tidak pernah menjelaskan. Itu soal perbedaan bukti dan Bang Roni, perbedaan bukti dan perbedaan fakta versi masing-masing itu kemudian bisa dipahami oleh kita, karena masing-masing akan Anda juga dalam konteks sebagai pengacara dari Richard Eliezer nggak mungkin nggak belain. Itu kan tugasnya. Kita harus bicara fakta, Mbak Christian salah. Kita harus bicara fakta dong. Kita harus bicara peristiwa pidana ini secara utuh. Jangan kita sepotong-sepotong saja. Kalau kita sepotong-sepotong nanti jadinya publik bingung lagi. Ini peristiwa pidananya sudah jelas. Nah, kalau kita bahas semuanya nanti kita butuh waktu lebih dari 1 jam, Bang Roni. Oke, kita bahas hari ini adalah spesifik mengenai sarung tangan yang kami coba untuk lihat dan coba uji. Kami coba uji apakah ini bisa menggugurkan unsur perencanaan dalam pasal 340. Kita coba spesifik di situ. Kalau kita bahas dari awal sampai akhir nggak akan selesai nih, habis durasi obrolan malam. Tapi saya coba luruskan, Mbak Pristia. Saya coba untuk kita berbagi durasi ya, Bang Rodi. Saya ke Bang Nelson. Bang Nelson, Anda melihatnya bagaimana? Framing, kalau coba saya pinjam istilahnya Bang Roni, framing yang mau coba disampaikan oleh tim pengacara Ferdy Sambo yang sebenarnya kami harapkan bisa bergabung malam ini kan sebenarnya adalah bahwa beberapa ahli menggunakan di atas angin karena ini bisa menggugurkan unsur perencanaan atau bisa dalam bahasa pengertian awam kita akan meringankan hukuman yang sebenarnya mungkin diharapkan oleh keluarga, ya paling maksimal hukuman yang diberikan kepada mereka yang sudah menghilangkan nyawa anak tercinta. Bagaimana Bang Nelson? Terima kasih. Ini trial by the dialogue ini. Kalau saya melihat mengatakan hukum itu dynamic, hukum itu adalah universal. Jadi nggak pakai waktu durasi, bikin aja banyak iklan itu. Oleh karena itu kami udah siap dari mulai jam 6 tadi sama Pak Prof itu. Yang pertama, kita lihat dulu peristiwa hukum sama implikasi hukumnya. Kok glovers, apa ini sarung tangan itu minor, kecil kali itu. If I am the jurist, saya abaikan itu. Tadi bukti-bukti apa yang ada?
video, lihat aja video itu, durasinya, jamnya, kepalanya nggak jelas, apakah itu lengan, kita kan menduga-duga, tadi tangannya di mana, sepotong-sepotong, banyak cara. Nah, apa the man behind the script ini dia, the big bang masih lebih besar lagi ya, masih banyak alat bukti, sampai 107 loh. Ini kode etik sama semua alat bukti dari jajaran Trunojoyo. Ini apa diabaikan? Hanya sebuah gloves, sarung tangan. Aduh, malu kali kita. Soalnya dari awal kami itu pasal 380, 340. Kalau ada yang baru ya, kuhap baru pasal 379, 339 kalau yang baru, nggak usah, itu hukuman yang lebih berat kalau ada lagi ya. Semua bukti sudah melihat, pakar hukum, para ahli. Kenapa harus berputar-putar yang dibagikan gasing dan sebuah puzzle? Saya senang sekali kalau ada pakar hukum di seberang sana yang bilang satu saksi tidak saksi. Nah, ketika saksi kita Justice Blower disumpah, yang lain kan nggak jelas siapa-siapa itu. Nah, pakar-pakar atau ahli yang disebut tadi sudah memberikan suatu novum lah, kita sebut bukti baru karena lamanya ini nanti kasus 2 tahun loh. 2 tahunnya 2022-2023. Padahal tadi Presiden udah bilang COVID mau dihentikan. Ini kenapa kapan dihentikan ya? Jadi kami akan katakan the first moment itu udahlah terlalu minor. The second moment yang paling besar sudahlah. Buka aja handphone masing-masing itu kalau saya hakim. Nah, di mana masalahnya handphonenya, Bang Nelson? Bukan, jangan handphone si Joshua lagi. Handphone yang ada itu makhluk atau apa itu? Yang 5 terdakwa itu. Jam sekian, tanggal sekian, dari apa planningnya. Istrinya apa aja perencanaannya. Kok yang kecil-kecil lah momen-momen ini. Aduh, kalau mau merubah pasal sudahlah, bebaskan aja lah dia. Biar pengadilan Tuhan yang akan membantu nanti ya. Jadi di dynamic aktif ini, saya harapkan sebenarnya kami udah berdoa dan yakin sekali Pak Wahyu dan kawan-kawannya itu, hakim-hakim mulia itu sudah menemukan sebenarnya. Salah satu bahasa beliau yang selalu saya ikuti, saya tidak meminta kejujuran Anda, pengakuan Anda. Tapi kisah nyata ceritakan. Ya. Itu. Jadi kalau berputar hari ini, besok berputar lagi, besok lagi, ya nggak yakin ini 2 tahun selesai ya. Nah. Saya punya tulisan ini, The Black Darking Killing in Indonesia, in the Century ya. Jadi ini sebuah media akan mengangkat ini supaya jangan hanya itu tadi. Ketiga kalinya saya katakan sarung tangan, apa sih itu sarung tangan? Bukti minor menurut Anda ya? Oke. Ya, bukti minor yang bisa di-exclude ya, bisa diabaikan. Oke. Bang Nelson, Nelson, walaupun sebenarnya untuk mencari kebenaran, kalau di hukum pidana itu kan kebenaran material ya, jadi sebenarnya nggak boleh dibatasi dengan durasi. Tapi mohon maaf, di TV ada durasinya, Bapak-Bapak, jadi saya mohon pengertiannya. Iya, oke. Bang Nelson, kita nanti lanjut ngobrol soal hal yang mungkin hal lain di saat kita jeda. Nanti usai jeda saya akan berikan pertanyaan yang mungkin seharusnya diketahui oleh publik, karena supaya frekuensi publik yang lagi digunakan saat ini bisa berguna buat publik. Saya akan minta nanti Pak Suparji untuk menjelaskan konstruksi hukum apa sebenarnya yang seharusnya harus jaksa itu on the track untuk bisa membuktikan dakwaan, 2 dakwaan ya yang dimasukkan dalam surat dakwaan seharusnya seperti apa. Sesaat lagi di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.